Inilah Desa Paringgonan, ibu kota dari Kecamatan Ulubarumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Desa yang memiliki luas kurang lebih 2 km persegi ini, dengan kepadatan penduduknya yang cukup padat, sumber daya alam yang cukup besar, dan juga sumber daya manusianya yang cukup mapan, yang menghasilkan inovasi-inovasi yang beragam. Sebut saja salah satunya inovasi ibu-ibu ini. Kerajinan tangan pembuatan tas dengan berbagai macam varian warna dan bentuk. Dan juga kerajinan tangan pembuatan hiasan rumah yang terbuat dari barang bekas dan limbah plastik. Dari beberapa macam kerajinan tangan ini, tentu sedikit banyaknya menghasilkan nilai secara ekonomis. Karena hasilnya ini dapat dijual berdasarkan pesanan dan juga pemasarannya yang sederhana. Karena kerajinan tangan ini belumlah memiliki pasar yang jelas. Tentunya harapan ibu-ibu ini ke depannya, pemerintah dapat memfasilitasi, baik dari segi pengembangannya, pelatihannya, dan juga pemasarannya. Untuk bahan-bahan baku pembuatan, bahan-bahan dasar pembuatan tas ini apa-apa aja, Bu? Yang pertama tali kur, yang kedua gunting, yang ketiga lapis, yang keempat resleting, yang kelima mancis, yang keenam tali untuk tali tas. Jadi 3 tahun. Awalnya kami melihat dari internet, jadi kemudian kami coba-coba. Setelah kami coba satu, kami pakai, kami ada 3 orang berkelompok, 3 orang dalam satu kelompok itu. Setelah kami siap 1 per orang, setiap orang ada 1, kami bawa-bawa ke pasar, ke pesta, sehingga jadi ada yang berniat untuk model tas kami, jadi mereka memesan sama kami, sehingga alhamdulillah lancar sampai sekarang pembuatan tas kami ini. Ini dampak ekonominya karena sesuai dengan ukuran. Kalau ya sepertinya ini tas untuk dibawa berjalanan bisa kira-kira 1 setel pakaian. Nah, ini kami jual 250.000. Yang ukuran tas gendong untuk anak-anak ini kami jual 150.000. Ada yang seperti ini juga, ini 150.000. Ini adalah dompet. Nah, jadi cara pembuatannya berbeda model. Ada sesuai dengan selera pelanggan. Ada yang model kotak, ada yang model bunga timbul, ada model bunga dia agak tipis. Ada yang model ini siput. Ada model siput, ada ini namanya model daun dia. Jadi sehingga berbeda cara pembuatannya. Ya, sesuai dengan peminat masyarakat. Jadi ada juga dompet kami buat itu, dompet untuk HP itu ada 100.000, tas gendong anak-anak 50.000. Jadi kira-kira begitulah pemasarannya. Alhamdulillah sudah tersebarlah di Padang Lawas. Dari misalnya dari jenis besar tasnya sama lama pembuatannya, kira-kira berapa lama? Pembuatannya kalau yang ukuran 30 cm kira-kira 2 sampai 3 hari. Yang ukurannya ini 25 cm ini ukurannya 1 sampai 2 hari. Yang model ini agak lama karena dia ada tutup. Jadi kalau ini agak lama sampai 4 hari. Kalau yang model tas gendong ini 1 hari, 1 malam, kadang 1 hari. Misalkan kendala di masalah peminat, kemudian masalah pasar, pemasarannya. Kendalanya pembuatan tas kami ini karena ini kan masih kampung. Jadi pemasarannya hanya peminat masyarakat aja, belum bisa dipasarkan karena peminat pasar agak lambat lakunya. Tapi
Kalau di masyarakat ya sesuai dengan pemesanan lah. Ke depan Ibu mengenai kelompok ini untuk kemajuan kelompok ini. Kami pemasarannya kurang pemasarannya karena mungkin belum sempat kami masukkan kepada berita, hanya di WA saja yang kami masukkan. Tapi kami mohon pada semua yang mendengar dan yang melihat, kami mohon kami siap menerima pesanan, baik ya dari toko, baik ya dari pemasyarakat, baik ya dari kantor-kantor. Kerajinan tangan jenis apa ini? Jenis penyusun merangkai dari bahan bekas daur ulang untuk hiasan rumah, bunga-bunga hiasan rumah. Kalau ini dibuat dari kain flanel, jadi ini ada dari bahan bekas kaset, botol sirup, botol bekas, dengan lem bakar, gunting kami buat dari apa? Dari kertas kresek, tas asoy. Di ini bahannya gunting, kayu, lem bakar dengan kawat bunga. Pengerjaannya ini kalau seperti ini sudah selesai ini kami buat kira-kira 1 hari. Ini bedanya, ini adalah dari benang wol. Pembuatannya sama-sama 1 hari. Pembuatannya bahannya adalah dari sedotan plastik, lem bakar, kawat bunga dengan gunting. Jadi itulah pembuatannya. Setelah kami gunting, kami susun menjadi ya serangkaian bunga dinding. Saat ini hanya untuk pribadi, tapi sudah ada yang memesan. Tapi kami siap untuk menerima pesanan. Kerajinan tangan seperti yang tadi sekelompok ibu-ibu ada membuat kerajinan tangan berupa tas dan juga berupa hiasan-hiasan rumahan. Kemudian hiasan rumahan ini bahan bakunya dari barang-barang bekas, contoh plastik bekas, selang bekas, kemudian pipet bekas. Itu kemudian tadi ada sulam tas ini ada bervariasi juga, harganya bervariasi dan juga pengerjaannya cukup relatif singkat. Kira-kira apa yang Bapak harapkan untuk kelompok ini, bagaimana supaya berkembang, bagaimana supaya maju? Kalau masalah kerajinan tangan ini memang merupakan sebuah industri home. Artinya memang di berbagai daerah di Indonesia, contoh di daerah Pulau Jawa sana, memang mereka banyak mendapatkan pendapatan dari pengelolaan sampah. Artinya mereka selalu mengelola sampah ini menjadi bahan yang bisa dipergunakan seperti yang disampaikan tadi, seperti hiasan rumah, ataupun malah bisa dia mencapai ke industri pasar. Artinya memang harapan kita untuk pengrajin industri rumahan ini ataupun seperti menganyam ini, memang harapan kita pertama harus mampulah membuat suatu kualitas yang bagus ataupun belajar untuk mencari solusi yang bagus untuk bisa hasil daripada anyaman tersebut lebih bermanfaat kepada masyarakat banyak. Sebagaimana memang program pemerintah sekarang, apa yang pemerintah sekarang harapkan, kita memang menjadi tugas pokok kita ke depan, seperti tentang bagaimana pengelolaan sumber daya manusia. Contohnya seperti apa yang telah kita lakukan untuk kedepannya adalah seperti sistem-sistem cara berubah mindset manusia, berinovasi.
artinya berinovasi dari kebiasaan yang tidak ada manfaat di dalam rumah. Justru dengan adanya kerajinan tangan ini, secara berinovasi mengembangkan ide-ide yang baik untuk menjadi pendapatan ataupun sumber ekonomi di industri rumah tangga. Harapan kita ke depannya tentang masalah kendala-kendala yang dihadapi oleh penganyam-penganyam kita ataupun pengrajin-pengrajin kita ke depan. Yang pertama, dengan masalah pemasaran. Dengan adanya sekarang bursa-bursa inovasi yang mengelontorkan ataupun memasarkan produk-produk desa, artinya kerajinan-kerajinan yang ada di desa, ini kita akan nanti berkoordinasi dengan pihak kabupaten ataupun pemerintah daerah, bagaimana caranya kerajinan tangan ini agar bisa memiliki produk yang dapat menampung, artinya yang bisa dikembangkan ke depannya. Contohnya seperti ke dinas perindustrian. Nanti kita akan berkoordinasi ke sana. Kalau memang sistem-sistem anyaman kita ini ataupun produk-produk anyaman kita ini, kita mintalah petunjuk kepada mereka biar bagaimana produk ini bisa berkualitas. Nanti kita akan berkoordinasi ke sana, minta sosialisasi ke desa agar nanti masyarakat yang berajin yang bekerja dalam hal pengrajin tangan ini dapat menciptakan kualitas-kualitas dan dapat berdaya saing untuk menjadi sumber pendapatan mereka.